Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Adelia, NIM 2110101231 dari kelas B, Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi sistem saraf pada manusia. Sistem saraf. Sistem saraf dibentuk oleh jaringan saraf. Sel pembentuk jaringan saraf ada dua. Yang pertama, sel saraf atau neuron berfungsi untuk menghantarkan dan memproses informasi, menjalankan fungsi sistem saraf seperti mengingat, berpikir, dan mengontrol semua aktivitas tubuh. Dua, sel penunjang neuroglia atau sel glia memberi support, melindungi, merawat, dan mempertahankan homeostatis cairan di sekeliling neuron. Bagian sistem saraf dibagi menjadi dua, yang pertama secara anatomi dan yang kedua secara fungsional. Secara anatomi dibagi lagi menjadi dua, yang pertama sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf tepi. Untuk secara fungsional dibagi juga menjadi dua, yang pertama divisi aferen dan yang kedua divisi eferen. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan medula spinalis, merupakan organ kompleks yang terdiri dari jaringan saraf, pembuluh darah, jaringan ikat pelindung, dan pendukung. Untuk fungsinya yaitu mengintegrasi, memproses, dan mengkoordinasi data sensorik dengan perintah motorik. Sistem saraf tepi meliputi semua jaringan saraf di luar sistem saraf tepi. Fungsinya untuk menerima rangsang, menghantarkan informasi sensorik, dan membawa perintah motorik ke jaringan dan sistem perifer. Berkas akson atau serat saraf membawa informasi sensorik dan perintah motorik. Setiap berkas saraf berhubungan dengan pembuluh darah dan jaringan ikat menuju saraf tepi atau nervus. Nervus yang keluar dari otak menuju saraf kranial, nervus yang keluar dari medula spinalis menuju saraf spinal. Visi aferen, saraf tepi yang menghantarkan informasi sensorik dari reseptor, baik somatik dan visceral, di jaringan atau organ perifer ke SSP menuju neuron sensorik. Reseptor, struktur sensorik yang mendeteksi adanya perubahan lingkungan internal atau yang menerima rangsang tertentu. Reseptor dapat berupa neuron, biasanya berupa dendrit atau sel khusus dari jaringan lain, misalnya sel Merkel di epidermis. Divisi eferen membawa perintah motorik ke otot dan kelenjar menuju neuron motorik. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf motorik somatik mengontrol kontraksi otot rangka secara volunter atau sadar dan involunter berupa respons yang sederhana dan otomatis atau gerakan kompleks yang di luar kesadaran atau refleks. Dua, sistem saraf motorik otonom atau sistem saraf motorik visceral mengontrol kontraksi otomatis otot polos, otot jantung, dan sekresi kelenjar tanpa disadari, terdiri dari saraf simpatis dan parasimpatis yang berefek antagonis. Neuron adalah unit fungsional dasar sistem saraf, terdiri dari tiga bagian. Yang pertama badan sel atau soma atau perikarion, yang kedua dendrit dan akson. Soma adalah sitoplasma yang mengelilingi inti sel atau nukleus dari sel saraf. Di dalamnya terdapat sitoskeleton, neurofilamen, neurotubulus, neurofibril, dan organel-organel sel, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Dendrit adalah bagian penerima input neuron, berukuran pendek dan bercabang-cabang. Di SSP mencapai 80-90% luas permukaan total neuron. Akson adalah bagian yang menyampaikan impuls potensial aksi ke neuron lain, otot dan kelenjar, berukuran panjang dan berbentuk silinder tipis. Sitoplasma akson atau aksoplas berisi neurofibril, neurotubulus, vesikel, lisosom, mitokondria, dan beberapa enzim. Aksoplasma diselimuti oleh aksolema, bagian dari membran sel. Di SSP, aksolema biasanya terpapar cairan interstisial atau ditutupi oleh prosesus neuroglia. Segmen awal akson yang menebal dekat dengan soma disebut akson hillock. Sepanjang akson terdapat percabangan yang disebut akson kolateral. Di ujung akson terdapat cabang yang disebut telodendrion berakhir pada ujung sinaps,
berbentuk gelembung atau tonjolan yang banyak mengandung vesikel berisi neurotransmitter. Tempat bertemunya satu neuron dengan neuron lain disebut sinaps. Sinaps terdiri dari sel persinaps yang mengirim pesan dan pasca sinaps yang menerima pesan. Pengantar pesan di sinaps biasanya berupa neurotransmitter. Sel persinaps menuju neuron. Sel pasca sinaps menuju neuron di bagian dendrit, soma, atau sepanjang akson atau jenis sel lain. Sinaps antar neuron dan otot disebut neuromuscular junction. Sinaps antara neuron dan kelenjar disebut neuroglandular junction. Dendrit dan akson disebut serat saraf, tetapi biasanya mengacu pada akson. Saraf atau nerve adalah sekelompok serat saraf, biasanya berisi serat sensorik dan motorik yang dikelilingi oleh jaringan penunjang. Kelompok serat saraf yang tidak dikelilingi jaringan penunjang disebut traktus. Soma juga kadang-kadang membentuk suatu kelompok yang disebut ganglion. Yang pertama, di sistem saraf pusat menuju nukleus. Yang kedua, di sistem saraf perifer menuju ganglion. Secara histologis, jaringan saraf yang didominasi soma substansi kelabu atau grisea atau gray matter. Yang kedua, jaringan saraf yang didominasi akson, substansi putih atau alba, white matter. Jenis neuron berdasarkan struktur dibagi menjadi 4. Yang pertama, anaksonik. Akson yang tidak dapat dibedakan dengan dendrit, hanya terdapat di SSP dan organ sensorik khusus. Yang kedua, ada unipolar. Dendrit dan akson bersambungan dan soma berada di satu sisi. 3. Bipolar. Ada 2 prosesus, 1 dendrit dan 1 akson soma berada di antaranya. 4. Multipolar. Punya 2 atau lebih dendrit dan 1 akson. Berdasarkan fungsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, neuron sensoris atau aferen, membawa impuls dari reseptor ke SSP, reseptor menuju ekteroseptor, proprioseptor, dan intero atau viseroseptor. Yang kedua, neuron motorik atau eferen, membawa impuls dari SSP ke efektor seperti otot dan kelenjar. Dan yang ketiga, ada interneuron, berada di antara neuron sensorik dan motorik, menganalisis dan mengkoordinasi keluaran motorik. Neuroglia memberi support dan merawat neuron dan merupakan separuh bagian SSP, kecil dan dapat memperbanyak diri. Ada 4 jenis neuroglia di SSP. Yang pertama ada astrosit, sel glia terbesar dan paling banyak, berbentuk seperti bintang, yang berfungsi untuk mempertahankan sawar darah otak yang memisahkan otak dari sirkulasi umum, membentuk struktur SSP, mengatur kadar ion dan nutrien, dan memperbaiki dan mencegah jaringan saraf dari injuri. Yang kedua ada oligodendrosit, melapisi akson dengan membentuk lapisan mielin, gap antara mielin akson, nodus Ranvier. Area yang dilapisi mielin, internodus. Bagian yang mengandung akson bermielin tampak putih berkilat membentuk substansi alba. Yang ketiga ada mikroglia, yaitu untuk melindungi SSP dari debris, zat sisa, dan patogen dengan mekanisme fagosit. Dan yang keempat ada sel ependimal, sel epitel yang melapisi dinding ventrikel, membentuk, memonitor, dan membantu sirkulasi darah cerebrospinal atau CSF. Regenerasi saraf. Neuron memiliki keterbatasan kemampuan dalam beregenerasi jika terjadi kerusakan. Jika terjadi kerusakan berat pada saraf perifer, hanya sedikit akson yang mampu memperbaiki diri menuju fungsi saraf terganggu. Sel Schwann berperan dalam perbaikan saraf perifer yang rusak atau degenerasi Wallerian. Regenerasi di SSP lebih terbatas karena yang pertama akson yang terlibat lebih banyak. Yang kedua, astrosit membentuk jaringan parut yang dapat mencegah akson tumbuh melewati area yang rusak. Dan yang ketiga, astrosit melepas zat kimia yang menghambat pertumbuhan akson kembali. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari 2. Yang pertama ada otak, yang kedua ada medula spinalis. Secara makroskopis terdiri dari 2.
Yang pertama ada gray matter atau substansi grisea, mengandung badan sel saraf, dendrit, dan ujung akson tak bermielin. Kumpulan badan sel di otak dan medula spinalis disebut nukleus. Yang kedua ada white matter atau substansi alba. Sebagian besar tersusun atas akson bermielin dan sangat sedikit badan sel. Kumpulan akson yang menghubungkan berbagai area di SSP disebut traktus. Os kranium. SSP dilindungi oleh tulang kranium atau os kranium dan kolumna vertebra, membran jaringan penunjang atau meninges, dan cairan cerebrospinal atau CSF. Os kranium terdiri dari os frontal, os sphenoid, os ethmoid, os occipital, os parietal, dan os temporal. Terdapat lubang tempat keluarnya saraf kranial atau foramina dan medula spinalis atau foramen magnum. Meninges merupakan membran yang melapisi otak dan medula spinalis. Ada 3 lapisan meninges dari lapisan terluar. Yang pertama ada durameter, membran terluar yang berdekatan dengan permukaan dalam os kranium. Tersusun atas jaringan penghubung tebal dan dipisahkan dengan arachnoid oleh ruang tipis berisi air atau ruang subdural. Yang kedua ada arachnoid, memiliki 2 komponen, yaitu lapisan yang dekat dengan ruang subdural dan sistem serat penunjang atau trabekula, yang membentuk struktur seperti jaring antara arachnoid dan pia mater. Rongga di antara trabekula membentuk ruang subarakoid, merisi cairan cerebrospinal atau CSF. Beberapa bagian arachnoid membentuk tonjolan atau protusion yang berakhir di sinus venosus dura mater. Tonjolan ini dilapisi sel endometer sinus venosus yang disebut villi arachnoid yang berfungsi menyerap CSF ke darah. Yang ketiga ada pia mater, membran terdalam meninges yang tipis, transparan, dan banyak terdapat pembuluh darah. Di antara pia mater dan jaringan saraf terdapat lapisan tipis processus neuroglia yang menempel pada pia mater. Otak. Diperkirakan otak terdiri atas 100 miliar neuron. Otak dibagi menjadi 2 divisi utama dan dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada cerebrum, yang kedua ada diencephalon yang merupakan bagian dari forebrain atau prosencephalon. Yang ketiga ada cerebellum, keempat midbrain, 5 pons, dan yang keenam ada medulla oblongata yang merupakan bagian dari brainstem atau batang otak. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak manusia. Terdapat 2 hemisfer yang tampak simetris tetapi struktur dan fungsinya berbeda. Hemisfer kanan untuk mengontrol tangan kiri, pengenalan terhadap musik dan artistik, ruang dan pola persepsi, pandangan dan imajinasi. Dan yang kedua ada hemisfer kiri untuk mengontrol tangan kanan, bahasa lisan dan tulisan, keterampilan numerik dan saintifik, dan penalaran. Permukaan hemisfer tampak berbentuk tonjolan gyrus dan lekukan sulcus. Lekukan yang dalam disebut visura. Substansi alba, serat saraf bermielin terdiri dari serat asosiasi, menghubungkan dan menghantarkan impuls di antara gyrus pada hemisfer yang sama. Serat komisura menghantarkan impuls dari gyrus dari satu hemisfer ke gyrus yang berkaitan di hemisfer lain. Ada 3 serat komisura, yaitu corpus callosum, komisura anterior, dan komisura posterior. Serat proyeksi membentuk traktus ascendens dan descendens yang menghantarkan impuls dari cerebrum ke bagian otak lain dan medula spinalis. Contohnya, kapsula interna. Area sensorik korteks cerebri. Area sensorik bertanggung jawab terhadap kesadaran akan adanya berbagai macam sensasi di seluruh bagian tubuh. Yang pertama ada area somatosensorik primer, menerima informasi dari kulit, otot, dan organ internal, dipetakan sesuai dengan tempat sensasi dibentuk, terletak di gyrus postcentralis lobus parietal. Yang kedua ada areal visual primer, pusat penglihatan, menerima informasi dari mata, menginterpretasi bentuk, warna, dan gerakan benda, terletak di lobus occipital. Yang ketiga ada area auditory primer atau pusat pendengaran,
menerima informasi dari telinga dalam atau koklea, menginterpretasi nada dan irama suara, terletak di lobus temporal. Yang keempat, ada area gustatory primer atau pusat pengecap, menerima informasi dari kuncup kecap di lidah, menginterpretasi rasa, terletak di dasar gyrus pocentralis lobus parietal. Dan yang kelima, ada area olfactory primer, pusat penghidu, menerima informasi dari bulbus olfactorius, menginterpretasi sensasi penghidu, terletak di lobus temporal. Area motorik korteks cerebri. Area motorik mengontrol kerja otot secara spesifik atau sekelompok otot, terletak di lobus frontal. Yang pertama, ada area motorik primer, mengontrol otot di bagian tubuh tertentu, terletak di gyrus presentral. Yang kedua, ada area bicara motorik atau area Broca, mengkoordinasi kontraksi otot-otot untuk bicara dan bernafas. Impuls dikirim ke area premotor yang mengontrol otot-otot faring, laring, dan mulut. Pada saat yang bersamaan, impuls dikirim ke area motorik primer yang mengontrol otot-otot pernafasan, mengontrol aliran darah udara melalui pita suara. Area asosiasi korteks cerebri. Area asosiasi bertanggung jawab terhadap kepribadian, kecerdasan, emosi, penalaran, pemecahan masalah, kreativitas, argumentasi, dan lain-lain. Yang pertama, area asosiasi sematosensorik, mengintegrasi dan menginterpretasi sensasi, menentukan bentuk dan tekstur objek tanpa melihatnya, orientasi pertama objek dengan objek lain, dan hubungan antara satu bagian tubuh dengan yang lain, menyimpan informasi sehingga bisa membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Yang kedua, ada area asosiasi visual, menghubungkan pengalaman visual saat ini dengan yang lalu untuk mengenali objek yang terlihat. Yang ketiga, area asosiasi auditori atau area Wernicke, menginterpretasi makna pembicaraan dan menentukan jenis suara, bicara, musik, atau bising. Yang keempat, ada area gnostik, mengintegrasi interpretasi sensori dari area asosiasi dan impuls dari area lain sehingga terbentuk pikiran, terletak di area asosiasi sematosensori, visual, dan auditori, mengirim impuls ke bagian lain dari otak untuk berespons dengan tepat. Yang kelima, ada area premotorik, berkaitan dengan aktivitas motorik yang dipelajari baik gerakan yang kompleks maupun yang bertahap, gerakan terampil seperti menulis. Dan yang keenam, ada area mata frontal, mengontrol gerakan scanning volunteer mata, seperti ketika mencari kata dalam satu halaman teks tulisan. Lobus di cerebrum terbagi menjadi 4. Yang pertama, lobus frontal, pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir abstrak dan nalar, bicara. Area Broca di hemisfer kiri, pusat penghidu dan emosi, pusat pengontrolan gerakan volunteer di gyrus presentaris. Area motorik primer, terdapat area asosiasi motorik atau area premotor. Yang kedua, ada lobus parietal, pusat kesadaran sensorik di gyrus postcentralis, area sensorik primer, terdapat area asosiasi sensorik. Yang ketiga, ada lobus occipital, pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan, menginterpretasi dan memproses rangsang penglihatan dari nervus opticus, dan mengasosiasikan rangsang ini dengan informasi saraf lain dan memori, merupakan lobus terkecil. Yang keempat, ada lobus temporal, berperan dalam pembentukan dan pengembangan emosi, pusat pendengaran. Diencephalon, terletak di bagian dalam cerebrum. Dua struktur utama dari diencephalon yaitu talamus dan hipotalamus. Talamus sendiri terdiri dari dua massa substansi grisea berbentuk oval terletak di bagian atas tengah otak yang membentuk nukleus. Dibagi menjadi 3 area. Yang pertama ada epitalamus yang berhubungan dengan sistem penghidu, yang kedua ada talamus ventral, belum diketahui fungsinya, dan yang ketiga ada talamus dorsal, pemancar sensori, motorik volunteer, kesadaran, bahasa, memori, dan emosi. Hipotalamus merupakan area terpenting dalam pengaturan lingkungan internal tubuh atau homeostasis.
Pusat-pusat pengaturan yang terdapat di hipotalamus ada 9. Yang pertama, suhu. Dingin, hipotalamus posterior. Otot rangka menggigil. Panas, hipotalamus anterior. Berkeringat, vasodilatasi pembuluh darah kulit. Yang kedua, lapar. Pusat lapar di hipotalamus lateral. Dan kenyang, nukleus ventromedial. Yang ketiga, haus. Osmoreseptor di hipotalamus anterior merangsang nukleus superior lateral di hipotalamus. Yang keempat, bau. Mammillary body di bagian posterior hipotalamus sebagai stasiun pemancar sensasi bau. Yang kelima, respon takut dan berani. Hipotalamus lateral, peningkatan tekanan darah, dilatasi pupil, dan piloereksi. Perilaku seksual. Hipotalamus anterior diaktifasi oleh hormon seks, testosteron, dan estrogen, mengontrol aktivitas seksual pria dan wanita. Yang ketujuh, ada fungsi endokrin. Nukleus suprachiasma mengontrol sekresi hormon adrenokortikotropik atau ACTH dengan menerima informasi dari mata dan mengkoordinasikannya dengan berbagai irama tubuh selama 24 jam atau irama sirkadian. Yang kedelapan, ada sekresi hipofisis posterior. Hormon-hormon kelenjar hipofisis posterior disintesis di badan sel saraf di nukleus supraoptik dan paraventrikular hipotalamus, kemudian ditransport turun melalui akson ke ujung akson di lobus posterior. Neuron ini memproduksi oksitosin dan antidiuretik hormon atau ADH atau vasopresin. Yang kesembilan, ada sekresi hipofisis anterior. 6 hormon yang disekresi hipofisis anterior dikontrol oleh hormon yang disekresi oleh neuron di hipotalamus. Batang otak atau brainstem. Midbrain atau mesencephalon terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada cerebral aqueduct of Sylvius, menghubungkan ventrikel ketiga di diencephalon dan ventrikel keempat di antara pons dan cerebellum. Yang ketiga ada cerebral peduncles, bagian ventral midbrain yang berisi serat saraf sensorik dan motorik. Dan yang ketiga ada corpora quadrigemina. Terdapat 2 pasang bagian yang menggelembung di permukaan luar, yaitu superior colculi, pusat refleks gerakan kepala dan bola mata ketika berespons terhadap rangsang visual. Yang kedua ada inferior colliculi, pusat refleks gerakan kepala dan tubuh ketika berespons terhadap rangsang suara. Pons terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada serat transversal, serat saraf yang berjalan di antara pons dan cerebellum melalui cerebral peduncles. Yang kedua ada serat longitudinal, serat saraf yang naik dan turun, berisi traktur sensorik dan motorik. Yang ketiga, ada pusat pernapasan. Pusat apneustik mengontrol kontraksi otot inspirasi. Pusat pneumotaksik mengontrol relaksasi otot pernapasan sehingga terjadi ekspirasi. Formatio retikular, bagian inti dari substansia grisea yang terbentang dari medula oblongata ke midbrain dan terbentuk dari ribuan neuron kecil yang tersusun seperti jaring atau retikular atau net. RAS, Reticular Activating System, jalur polisinaps yang terdapat dalam formatio retikular, menentukan tingkat kesadaran dan jaga yang memungkinkan terbentuknya persepsi. Medula oblongata merupakan lanjutan dari medula spinalis, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada piramid, terdapat di permukaan ventral, berbentuk triangular atau piramid, berisi berkas saraf descendant yang membawa impuls untuk merangsang otot rangka. Dan yang kedua ada decussion atau penyilangan serat saraf, menyilangnya serat saraf dari bagian atas medula ke medula spinalis, sehingga otot rangka bagian kanan dikontrol oleh otak bagian kiri. Dan yang ketiga ada nukleus atau untuk pusat pernafasan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dorsal group, kelompok neuron yang membentuk pernafasan otomatis, dan ventral group, yaitu kelompok neuron yang mempersarafi otot-otot pernafasan. Terdapat kemoreseptor yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi ion H positif dan konsentrasi karbon dioksida. Pusat pengaturan jantung, cardioaccelerator center, meningkatkan denyut dan kekuatan kontraksi jantung melalui saraf simpatis, dan cardioinhibitory center
menurunkan denyut jantung ke pacemaker nukleus vagus atau saraf parasimpatis. Pusat vasomotor mengontrol diameter pembuluh darah melalui saraf simpatis dalam pengaturan tekanan darah. Pusat refleks non-vital, refleks menelan, muntah, batuk, bersin, dan tersedak. Nukleus dari saraf kranial, nukleus 8, 9, 10, 11, dan 12. Medula spinalis. Terdapat 31 pasang saraf spinal yang melalui medula spinalis, nervus campuran yang berisi akson sensorik dan motorik, berjalan di kolumna spinal. Semua akson sensorik masuk ke medula spinalis melalui ganglion akar dorsal. Yang pertama ada tractus spinothalamicus lateral, menghantarkan impuls modalitas nyeri dan suhu. Yang kedua ada tractus spinothalamicus anterior, menghantarkan impuls modalitas geli, gatal, sentuhan, dan tekanan. Yang ketiga ada tractus lemnicus medialis, kolumna posterior, menghantarkan impuls yang membedakan dua titik, stereognosis, propriosepsi, membedakan berat, dan sensasi getaran. Semua akson motorik keluar dari medula spinalis melalui akar ventral, jalur piramidal atau langsung, melalui piramid medula oblongata, langsung dari korteks motorik. Tractus corticospinal lateral, mengontrol ketepatan kontraksi otot-otot di ujung ekstremitas. Tractus corticospinal anterior, mengkoordinasi gerakan rangka aksial dengan mengontrol kontraksi otot di leher dan lengan. Yang ketiga ada tractus corticobulbar, mengontrol gerakan volunteer kepala dan leher. Jalur ekstrapiramidal atau tak langsung, sirkuit polisinaps di ganglia basal, talamus, dan cerebellum. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tractus vestibulospinal, mulai dari nukleus vestibular, mengatur tonus otot dalam merespon terhadap gerakan kepala, berperan dalam keseimbangan. Dan yang kedua ada tractus textospinal, mulai dari colliculus superior, mengontrol gerakan kepala dalam berespon terhadap rangsang visual interneuron, menghubungkan saraf sensorik dengan saraf motorik atau refleks. Sistem saraf tepi. Saraf atau nervus dapat berupa yang pertama akson dari neuron asosiasi di SSP, yang kedua akson dari neuron motorik, dan yang ketiga akson dan dendrit dari neuron sensorik. Klasifikasi berdasarkan tempat keluarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada saraf kranial. Semua saraf yang keluar dari otak melalui foramen kranial. Ada 12 pasang, 3 pasang sensorik, 5 pasang motorik, 4 pasang sensorik dan motorik. Yang kedua ada saraf spinal. Semua saraf yang keluar dari medula spinalis melalui foramen intervertebral. Ada 31 pasang. Semuanya terdiri dari campuran saraf sensorik dan motorik. Klasifikasi berdasarkan fungsi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf somatik, membawa sensasi disadari dari luar tubuh dan perintah aksi volunteer kepada otot rangka. Dan yang kedua ada sistem saraf otonom, membawa sensasi tak disadari dari dalam tubuh dan perintah aksi non-volunteer kepada otot polos, otot jantung, dan kelenjar.